Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita pada praktikum kedua. Kali ini kita akan bahas modul 3. Modul 3 sendiri itu adalah transformasi geometri dan animasi gerakan. Transformasi geometri sendiri pada dasarnya adalah pengubahan sifat dari bentuk atau benda yang berada di dalam bidang koordinat. Secara garis besar itu ada 3 jenis transformasi geometri, yaitu yang pertama ada translasi, yang kedua rotasi, dan ketiga skala. Selain itu juga ada 2 tambahan, yaitu refleksi dan shear. Secara matematis, transformasi geometri adalah melakukan perkalian matriks dari koordinat X dan Y dari vertex dengan matriks transformasi, sehingga dapatkan nilai X dan Y yang baru untuk membuat benda bisa berubah tempat atau berputar. Untuk contoh ilustrasinya ada di sini, transformasi dari Prima JS sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan berbagai transformasi geometri. Yang pertama sendiri ada translasi. Translasi sendiri adalah perpindahan. Jadi, translasi geometri adalah memindah bentuk geometri. Misalnya koordinat awalnya 0,0 dipindah sejauh X aksen dan Y aksen, yaitu yang kita inginkan. Jadi misal di sini kita translasi itu menggunakan fungsinya translate ya. Jadi misalkan kita ingin memindah X sejauh 30 dan Y sejauh 20, maka dari koordinat 0,0 kita tinggal memasukkan fungsi translate 30,20. Nanti bidangnya itu akan berpindah sejauh 30,20. Fungsi transit ini sendiri itu kumulatif. Jadi itu semisal kita melakukan transit 30,20 lalu dijalankan lagi transit 15,20, itu berarti kita akan memindahkan transit 30 plus 15, tadi kan transitnya 2 kali ya untuk koordinat X-nya, lalu yang koordinat Y-nya kan 20 sama 20. Jadi sama aja tuh kita menuliskan transit 45,40. Dan nilai negatif di sini juga bisa dipakai di fungsi translate. Contoh implementasinya seperti ini. Untuk translate. Nah, jadi ini dari translate ya. Jadi yang awalnya segi 4-nya koordinatnya 0,0, kita translate 50,100. Jadi itu kita menggeser koordinat X dan Y-nya sebanyak 50 dan 100. Jadi yang awalnya di sini kita geser X-nya 50 dan Y-nya 100. Jadi koordinat yang segi 4 kedua itu dia 50,100. Lalu kita translate lagi 50,100. Jadi segi 4 yang ketiga yang selanjutnya ini dia berkoordinat 100 dan 200. Nah, di sini kita juga bisa mengakses koordinat X dan Y-nya negatif. Jadi sebelumnya itu tidak terlihat. Jadi misalkan tuh kita tuh menggunakan jendelanya tuh 500 ke 500 ya. Jadi kita menggunakan translate width bagi 2 dan height bagi 2. Nanti itu kita bisa punya akses ke koordinat negatif sampai negatif 250, minus 250. Contohnya kita itu sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan ukuran window kita jendela itu kan 500 ke 500. Lalu kita translate width bagi 2 dan height bagi 2. Jadi itu kan mendapatkan 250 ya nilainya. Jadi di sini kan kita menggunakan nilai rect-nya itu untuk koordinat X-nya kan min 200 dan Y-nya min 200. Karena nilai translate-nya 250, jadi itu perseginya, segi 4-nya itu mendapatkan koordinat 50,50. Lalu untuk selanjutnya ada rotate atau rotasi ya. Jadi rotasi sendiri itu adalah perputaran. Jadi untuk rotasi geometri adalah memutar bentuk geometri terhadap koordinat vertexnya sebanyak sudut yang diinginkan dengan acuan pusat rotasi X, Y. Untuk implementasinya sendiri kita menggunakan fungsi rotate. Sudutnya bisa dalam radians. Yang fungsi tersebut memutar sebuah benda dengan acuan rotasi 0,0 sejauh sudut searah jarum jam. Jadi misalnya menggunakan fungsi rotate pi bagi 4. Pi bagi 4 itu nilai pi-nya itu adalah 180. Jadi bagi 4 itu sama dengan 45. Sama aja sih, kalau mau menggunakan pi juga bisa atau menggunakan rotate radians 45. Jadi itu sama aja. Jadi ini itu akan memutar benda berdasarkan sudut acuan rotasinya itu berdasarkan 0,0 sejauh 45 derajat. Ini juga berlaku kumulatif juga. Jadi misalkan kita menjalankan rotate-nya 2 kali. Jadi misalkan radians 45, lalu kita berikan rotate radians 45 lagi, itu sama aja kita memutar benda sejauh 90 derajat. Nilai negatif juga diizinkan untuk fungsi ini. Jadi kita akan menghasilkan rotasi yang berlawanan arah dengan jarum jam.
Di sini juga bisa digabungkan dengan translate. Jadi contoh implementasinya di sini nanti ada elips merah dan hasil rotasinya warna biru. Jadi contoh implementasinya seperti ini. Nah, di sini tuh tadi kan yang awalnya itu kan elips warna merah. Lalu itu dirotasi sebanyak sudutnya itu tadi 45 derajat ya. Di sini ada rotate pi bagi 4. Lalu ada di sini ada elipsnya juga, nanti ini sama aja tapi di rotate ya, di rotate bagi 4 45 derajat. Di sini juga bisa pakai yang tadi radians 45. Ini juga sama aja pemakaiannya. Misalnya sama. Lalu selanjutnya ini yang perlu diingat itu kita pusat rotasinya tuh 0,0 ya. Lalu yang selanjutnya ini kita bisa memutar benda di tempat koordinasinya. Kita bisa memindahkan terlebih dahulu pusat 0,0 ke koordinat benda dan melakukan rotasi benda dengan menggabung translate dan rotate. Jadi contoh implementasi dari yang sebelumnya itu tadi kan gambarnya seperti yang ini ya. Nanti itu jadi di sini kita tambahkan translate 300 sama 100. Ini diganti 0. Nilainya dihapus dulu ya. Poinnya juga ini nanti akan berpindah. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dia itu berpusat di 0,0 di elipsnya yang merah. Lalu selanjutnya ini ada yang ketiga, ada skala. Skala sendiri adalah pengaturan besar kecilnya bentuk geometri. Jadi berdasarkan scaling factor atau faktor pengali. Untuk implementasinya sendiri kita menggunakan fungsi scale, yaitu fungsi tersebut mengalihkan step koordinat x, y dengan faktor pengali presentasi desimal. Jadi kalau misal dituliskan dengan 1,0 itu berarti sama dengan 100%. Atau scale 2,0 itu berarti kita membesarkan benda sebesar 200%. Atau scale 0,7 itu mengecilkan benda 30% atau menjadi 70%-nya saja. Fungsi ini bersifat pengalian. Jadi misalnya ya di awal kita menjalankan scale 2,0 lalu kemudian diikuti juga dengan scale 1,5. Jadi ini sama aja kita menuliskan scale-nya itu 3,0. Jadi 2 dikali 1,5 jadi hasilnya 3. Nilai negatif sendiri itu bisa digunakan di sini sebagai faktor pengali ya. Jadi itu bisa menyebabkan koordinatnya nanti menjadi negatif atau sebaliknya. Untuk contoh implementasinya seperti ini, sebentar. Nah, jadi seperti ini. Di sini itu jadi kan awalnya kan nilai dari koordinat untuk yang kotak persegi 4-nya ini yang pertama kan ini. Jadi dia di sini x, y-nya 10,10. Jadi ukurannya width dan height-nya 50-50. Lalu untuk yang satunya yang segi 4 biru dia x-nya 150. Jadi x-nya di sini. Lalu kita menggunakan fungsi skala. Jadi ini di sini scale-nya kali 2. Jadi yang awalnya ukurannya koordinatnya 10,10 dikalikan 2 ya. Jadi 20. Jadi 20. Jadi x-nya udah geser di sini. Lalu untuk yang awalnya width dan height-nya 50, dia dikalikan 2 itu jadi 100 kali 100 sama 100. Jadi di sini tuh yang kotak merah ini jadi dia lebih besar karena fungsi skala ini. Lalu yang selanjutnya yang biru ini ya ini. Jadi yang awalnya 150 dia dikalikan 2 jadi 300. Lalu yang jadi y-nya 10 jadi 20. Untuk size-nya juga sama, dia menjadi 100 sama 100, width dan height-nya 100 100. Lalu selanjutnya ada refleksi ya. Jadi refleksi sendiri itu membuat sebuah benda itu bisa mengalami pertukaran koordinat positif dan negatifnya. Jadi seperti mirror, seperti cermin. Untuk refleksi geometri sendiri itu yang digunakan nilainya itu untuk x dan y-nya itu bisa 1 atau min 1 ya.
Jadi untuk refleksinya yang bisa dipakai itu refleksi terhadap sumbu X dengan scale 1, min 1. Itu yang terhadap sumbu Y, scale-nya tuh min 1, 1. Kalau yang refleksi terhadap 0,0 ya kita pakainya scale yang min 1, min 1. Jadi di sini kita menggunakan transformasi refleksi ya. Itu efeknya cermin mirror. Nah, di sini contoh implementasinya tuh menggunakan refleksi pada sumbu Y. Jadi dia akan flip mirrornya secara horizontal. Jadi di sini nah, jadi ini untuk yang refleksi terhadap sumbu Y ya. Jadi kan tadi kan sumbu Y kan scale-nya kan min 1, 1. Dilihat aja kalau refleksinya itu jadi terhadap sumbu Y berarti nilai Y-nya yang positif. Kalau terhadap sumbu X berarti nilai X-nya yang positif. Nah, di sini itu ukuran kanvasnya 700 sama 360 ya. Lalu di sini ini kita untuk menampilkan koordinatnya jadi di minus 720 biar tempatkan koordinat aslinya itu 720. Lalu ini line-nya ini untuk membatasi aja. Selanjutnya, oh ya perlu diingat kalau kita mau load image kita taruh di function preload ya. Kalau misal di setup nanti load gambarnya itu tidak sempurna. Sebenarnya seperti ini. Nah, jadi gambarnya itu loadnya nggak sempurna. Jadi kalau kita load gambar seperti yang kemarin itu taruh aja di function preload. Oh iya, ini kan kita untuk preview gambar kan ini kan nggak kelihatan penuh ya. Jadi buat biar kelihatan penuh kita tambahin aja bahas ini ya. Misal function ini tuh gunanya untuk full screen. Jadi kita misal kayak gini kan repot ya untuk misal untuk screenshot. Jadi tambahin aja function ini di sini pakai mouse press ya. Jadi diklik nanti. Lalu ini buat variabelnya dulu. Nah, jadi di sini putaran lagi. Nah, sini kan ini kan nggak kelihatan penuh ya previewnya. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, nanti dia akan masuk full screen di P5JS-nya ini. Jadi untuk full screen-nya caranya seperti itu. Lalu selanjutnya ya ini hasilnya tadi ya sama aja juga kita refleksi terhadap sumbu Y. Lalu ada shear atau skew. Jadi skew itu shear itu geomet atau menggeser geometri ya pada dasarnya itu. Menggeser vertex dari salah satu sisi bentuk sejauh ini penggeserannya jadi X, Y dengan satu sisi tetap di tempat yang sama. Jadi penggeseran ini juga bisa dilakukan dengan parameter sudut penggeseran. Ini nanti akan dimasukkan di P5JS. Jadi dapat dua jenis shear ya. Jadi shear X dan shear Y. Fungsi ini memiliki satu parameter sudut dalam radians yang digunakan untuk menentukan penggeseran yang dilakukan. Contoh implementasinya itu kita menggeser sumbu X dan sumbu Y dengan interaksi atau menaikkan atau menurunkan sudut penggeseran. Contoh implementasinya seperti ini. Nah, jadi di sini itu kita membuat variabel sudut X dan sudut Y ya. Lalu kita panggil fungsinya shear X dan shear Y tadi, lalu kita masukkan berdasarkan radiansnya, berdasarkan sudut X dan sudut Y yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya kita tuh membuat function key press. Lalu di sini itu apabila panah atasnya ditekan, nanti sudut Y-nya itu bertambah 5. Kalau ditekan panah bawah, nanti sudut Y-nya akan berkurang sebanyak 5. Begitu juga untuk yang kiri kanan ya, left arrow dan right arrow. Kita coba ini, jadi saya menekan panah ke atas, jadi dia tuh sudut Y-nya nambah 5. Kalau menekan bawah sebaliknya, nanti dia akan mengurang.
Begitu juga kiri dan kanannya. Ini untuk contoh yang implementasi dari SIR. Lalu selanjutnya ini kita ada stack transformasi geometri. Stack transformasi geometri sendiri itu pada dasarnya adalah perkalian berbagai matriks transformasi dengan vertex yang ada. Jadi sehingga terjadi perubahan nilai vertex. Jadi untuk cara kerja stack sendiri itu adalah elemen baru yang ditambahkan dengan push dan dikeluarkan dengan pop. Jadi elemen yang masuk duluan itu keluar terakhir, atau istilahnya itu sering disebut VLOO, first in last out. Jadi untuk implementasinya sendiri itu digunakan fungsi push untuk mengalami transformasi dan pop untuk mengakhiri transformasi. Dengan transformasi stack ini kita bisa membatasi agar sebuah transformasi tidak berimbas terus ke bawah setelah transformasi jarakan. Jadi contohnya seperti gambar di samping ini, jadi ini ada push dan pop ya. Jadi dia yang masuk duluan, dia yang keluar terakhir, jadi first in last out. Contoh implementasinya itu kita menggunakan fungsi translate dan rotate ya yang sudah dibahas pada modul ini. Jadi dengan menggunakan matrix stack, yang saya komen dulu, lalu nah ini, jadi kan awalnya itu kan di sini ada elips ya, elips ukurannya koordinatnya x yang 300 dan y-nya 200. Lalu di sini menggunakan push dan pop. Push itu sendiri kan tadi kan untuk mengawali sebuah transformasi dan pop untuk mengakhirinya. Jadi di sini apabila push dan pop metodenya itu di push dan popnya dihilangi, nanti itu yang bawahnya itu kena imbasnya. Jadi kan di sini kan ada segi 4 abu-abu ya. Jadi saya coba hapus push dan popnya, nanti itu ini tuh akan kena imbasnya, jadi dia ikut geser. Nah jadi di sini harusnya kan untuk yang di sini contohnya implementasinya tuh hanya untuk yang lingkaran biru aja ini. Nah jadi seperti ini contoh dari penggunaan push dan pop. Lalu selanjutnya ini jadi kita juga bisa melakukan proses transformasi menggunakan matrix stack itu dengan gabungan aman tanpa khawatir berimbas ke bawahnya. Jadi misalkan melakukan transformasi pada skala juga bisa terpindah dari koordinat aslinya. Jadi kita menggabungkan penggunaan transit dan scale ya pada yang ini. Jadi contohnya seperti ini implementasinya. Nah di sini jadi yang awalnya itu koordinatnya 50-50 ukurannya 100-100 juga sama. Lalu di sini kan kita push dan pop ya. Lalu di transit 50-50 dan skalanya tuh adalah 2 kalinya, jadi 200%. Di sini awalnya tuh 0,0 jadi kan dikalikan 2 kan nggak ngefek ya. Lalu yang 100-100 ini kita kali 2, jadi kotaknya yang kena scale ini itu dia lebih besar dari yang pertama ini. Sedangkan untuk yang di luar push dan popnya ini dia nggak kena imbasnya. Jadi yang kotak biru ini dia nggak kena imbasnya karena udah dikasih push dan pop. Lalu selanjutnya ini kita juga bisa menggunakan push dan pop itu pada fungsi yang SIR tadi yang sebelumnya. Jadi ini contoh implementasinya ya. Nah, jadi ini yang menggunakan push dan pop. Jadi di sini udah ada push dan popnya. Ini translate 100,100 lalu terakhirnya tambahin pop. Ini juga sama seperti yang tadi, apabila menekan panah kanan dia akan menggeser X dengan plus 5. Kita kalau sebaliknya mengurangi X-nya di min 5. Kalau atas dan bawahnya juga sama, kalau atas nambah koordinat Y-nya 5, kalau ke bawah mengurangi koordinat Y-nya 5. Lalu ada animasi gerakan di P5JS ya.
Jadi di sini itu manfaatkan transformasi geometri menggunakan animasi gerakan benda. Jadi gerakan linear itu linear motion dan gerakan bersudut atau angular motion. Cara implementasinya sendiri itu memanfaatkan fungsi draw dan milis, tapi di sini ada framelit juga. Jadi framelit ini digunakan di fungsi draw pada dasarnya dalam menjalankan kode program di dalamnya sebanyak sekian kali per detiknya. Atau kata lain itu menggambarkan sekian frame per detik. Jadi misalnya itu FPS ya, frame per second ya. Itu biasanya itu penayangan grafik itu defaultnya itu 60 fps. Jadi itu sama aja kayak penggambaran atau pembuatan framenya sebanyak 60 kali dalam 1 detik. Nah, untuk di framenya sendiri defaultnya ada 60 ya. Kita bisa menyeting sendiri frame rate-nya itu dengan fungsi frame rate n sendiri itu adalah nilai fps yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada gerakan linear. Jadi untuk gerakan linear sendiri pada dasarnya itu memanipulasi koordinat X dan Y dari sebuah benda di P5.js ini. Ini ada dua cara ya. Jadi dengan variabel koordinat atau dengan translate. Untuk yang pertama, contohnya itu menggunakan variabel koordinat. Cara ini itu menggunakan variabel koordinat X dan Y yang di luar setup dan draw. Lalu menginisialisasinya di setup dan menggunakannya di draw. Jadi misalkan ini contohnya seperti ini. Jadi di sini kita membuat variabelnya dulu itu di luar setup, di luar function setup dan draw ya. Lalu menginisialisasinya kan di function setup. Lalu kita menggunakannya di draw. Nah jadi ini, nah ini kita sudah manipulasinya. Jadi x-nya itu bergeser banyak 5. Lalu untuk selanjutnya di sini tuh kan tadi kan 60 fps ya. Jadi itu kode programnya itu X sama dengan X plus 5 itu dalam draw itu berarti itu X-nya itu tambahkan 60 kali 5. Jadi itu sama dengan itu 300 per detiknya. Karena jadikan 60 kali per detik. Jadi ini itu kita harus menambahkan juga ini ya. Untuk menggerakkan 1 pixel per detik itu kita menggunakan X dengan 1 per 60. Jadi cara ini praktis namun jika ingin menggerakkan dengan timing lebih akurat akan sulit. Jadi apabila ingin menggunakan lebih yang akurat, kita tuh menggunakan fungsi milis gabung dengan translate. Oh iya, tadi untuk men-set frame rate-nya itu jadi kita di sini aja frame rate. Jadi misal ini contohnya 20 ya. 20. Nanti itu di sini tuh nah, kelihatan di sini kayak kotaknya itu jalannya tuh patah-patah gitu. Nah, lalu selanjutnya itu kita menggunakan fungsi waktu dan translasi ya. Jadi fungsi milis ini pada dasarnya itu menggunakan nilai per 1000 detik. Seiring dengan berjalannya waktu mulai dari detik 0. Lalu fungsi ini itu menghasilkan nilai ribuan dengan cepat sehingga perlu dikalikan 0,001 atau 1 per 1000. Dapatkan fungsi yang akurat per detiknya. Jadi itu nanti kita kan menghasilkan gerakan ini ya. Pada manfaatnya itu menggunakan fungsi translate. Jadi contohnya seperti ini. Ini untuk contoh fungsi dari waktu dan translasi. Jadi sini kita tambahkan push, lalu translate, milis. Tadi kan dikalikan dengan 0,001 ya. Lalu dikali 100. Ini jangan lupa tambahkan pop juga. Nah, jadi ini kelihatan lebih pelan gerakannya tadi. Di sini tuh, jadi kode program itu gerakannya tuh ke kanan tuh jauh 100 pixel per detik. Jadi sebelumnya kan itu kan kayaknya lebih mudah ya di sini ya dengan mengatur timing gerakan. Jadi misalnya ingin menggeser ke kanan itu 50 pixel per detik, ya kita tinggal mengganti di sini nilainya ganti 50. Nah, jadi lebih pelan lagi. Kalau cepet ya kita ganti misalnya 1000 gitu ya. Nah, jadinya lebih cepat. Lalu selanjutnya itu gerakan bersudut. Untuk gerakan bersudut sendiri kita manfaatkan fungsi rotate dan milis secara bersamaan. Dengan ini kita jadi lebih bisa mengendalikan timing rotasi dari suatu benda. Jadi misalkan itu dari kode yang sebelumnya itu kita
udah punya segi 4 yang berputar ya. Jadi pada porosnya itu 15 derajat per detiknya. Untuk contoh implementasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kan ini untuk kanvasnya, jendelanya itu ukurannya 600 kali 400 ya. Jadi di sini kita menekan matrix stack tadi, push dan pop. Transitnya itu width bagi 2 dan height bagi 2. Jadi 600 bagi 2 sama 400 bagi 2 ya. Jadi 300 sama 200. Lalu kita melakukan rotasi dengan menggunakan ini sudutnya ini porosnya 15 derajat. Lalu perlu dilihat ini ada rack mode. Rack mode ini tuh gunanya tuh supaya kotak empatnya itu berporos di tengah. Jadi untuk perputarannya dia itu yang berputar itu tengahnya. Kalau sudah ini saya hilangkan, nanti yang berputar itu ujung kotaknya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk biar yang muter yang tengahnya itu kita menggunakan rack mode center. Nah, jadi yang ini tengah, bukan yang ujung-ujungnya tadi yang muter. Lalu untuk ini ada animasi gerakan kompleks. Jadi di sini misalkan ya ini ada rotasi planet. Jadi contohnya itu kita akan membuat animasi rotasi dan revolusi planet bumi yang mengitari matahari dan terdapat bulan yang mengitari bumi. Kita bisa menggabungkan fungsi translate, rotate, dan milis. Dan juga membuat matrix stack dalam matrix stack. Jadi contoh implementasinya seperti ini. Nah, jadi ini ada matahari, bumi, dan bulan. Lalu ini itu untuk matahari tengah layarnya. Jadi ini untuk mendapatkan poros tengahnya. Jadi kita menggunakan translate tadi bit bagi 2 dan height bagi 2 untuk dapat tengahnya. Lalu ini kita membuat bumi mengitari matahari. Jadi ini mengitarinya sudutnya 10 derajat. Lalu selanjutnya itu kita kan tadi kan matrix stack dalam matrix ya. Jadi di sini ada bulan mengitari bumi. Jadi di sini kita menggunakan rotate milis radians 50. Jadi oh ya, di sini itu juga berlaku untuk yang tadi yang awal saya bilang tadi kumulatif. Jadi semisalnya itu bulan kan bumi mengitar matahari itu radiusnya sudutnya 10. Jadi ini tuh sama aja itu bulannya itu mengitari bumi itu radiusnya 60 karena kan radius rotate-nya kan jangan 2 kali ya. Jadi semisal di sini saya ganti min 10 ya. Nanti itu bulannya itu akan berhenti mengitari bumi. Nah, jadinya bulannya itu cuma diam aja, dia nggak mengitari bumi karena kan tadi kan berlaku akumulatif ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen bulannya itu 60 derajat ya kita di sini kita tuliskan aja 50. Oh ya, ini kan nggak kelihatan mana ya, ntar. Nah, jadi ini tampilan penuhnya jadi seperti ini. Ini bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ada collision detection. Jadi collision detection sendiri itu memakai prinsip dasar gerakan linear yang bisa membuat animasi pantulan benda atau ketika benda menabrak. Ini biasanya digunakan di bidang simulasi atau game. Disebut collision detection. Jadi ini tuh sederhananya tuh benda yang memantul jika sampai di pinggir jendela aplikasi. Jadi di sini tuh agak algoritma sederhana untuk membuat benda memantul gerakan benda dengan variabel kecepatan. Ketika sampai di tepi nanti kecepatan itu nilainya dibuat negatif. Jadi arah bendanya itu biar berubah. Jadi contoh implementasinya itu seperti berikut. Nah, jadi seperti ini. Seperti tadi ya, kita kan membuat variabelnya kan di luar function setup dan draw. Jadi kita buat variabelnya ada x, y, vx, vy.
lalu yang terakhir ada ukuran. Jadi lalu kita menginisialisasikan di setup, jadi X-nya kita beri nilai 50 dan Y 50. Untuk kecepatan X-nya itu Vx sama dengan 5, untuk kecepatan Y, Vy sama dengan 5, lalu ukurannya 50. Lalu kita masukkan untuk X-nya itu, jadi X-nya itu sama dengan X plus Vx, jadi kecepatannya untuk Y sama dengan Y tambah kecepatannya dari Vy. Lalu di sini kita untuk mengecek tepi, untuk deteksi collisionnya tuh jika X kurang dari ukuran dibagi 2, itu ukurannya kan 50, jadi dibagi 2 itu 25. Jadi atau X lebih besar dari width lebarnya dikurangi ukuran bagi 2, maka nanti Vx-nya itu akan dikali min 1. Jadi dia akan membalikkan arah dari bendanya ini, bolanya ini. Sama juga yang Y-nya juga sama, Y apabila Y kurang dari ukuran bagi 2 atau Y lebih besar dari height tingginya dikurangi ukuran 2, nanti Vy-nya akan dikalikan dengan min 1. Jadi seperti ini. Lalu untuk tugas ini modul 3 itu transformasi dan animasi ya. Berdasarkan contoh yang tadi kan kita kan untuk animasi gerakan kan ini kan menggunakan matahari, bumi dan bulan. Namun tadi kan elips, lingkaran ya tadi ya. Jadi di sini itu untuk tugas yang nomor 1 itu kita menggunakan segi 4. Namun masing-masing itu berotasi juga terhadap porosnya sendiri. Dengan arah rotasi bumi itu berbeda dengan matahari dan bulan. Jadi bumi itu beda ya maksudnya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi kan bumi yang beda ya. Jadi mataharinya ke kanan, bulannya juga ke kanan. Lalu tapi buminya itu beda, dia muternya ke kiri. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi untuk contoh yang nomor 1 tuh seperti ini nanti untuk modul yang ketiga ya, untuk nomor 1 seperti ini. Lalu untuk yang nomor 2 itu kan kita kan animasi gerakan kompleks. Jadi itu membuat aplikasi di P5 atau JS itu menggunakan segi 4 yang berputar pada porosnya itu 180 derajat per detik dan bergerak memantul dalam jendela aplikasi. Jadi contohnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia memutar 180 derajat per detik. Ya, sekian dari penjelasan untuk modul 3. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.